Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 12 bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan subbab yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Kita mulai dari sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila. Pemerintah harus membuat silabus nilai-nilai Pancasila yang dikemas berdasarkan demografi masyarakat dalam pembinaan ideologi Pancasila di era digital. Langkah ini sebagai cara untuk memupuk kembali ideologi Pancasila yang tergerus oleh digitalisasi. Peran Pancasila dalam pesatnya teknologi saat ini kerap terabaikan. Padahal Pancasila dapat membangun karakter positif dalam berperilaku di era digital, khususnya bersosial media. Pengamat politik Karyono Wibowo menilai pemerintah dalam hal ini Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) harus membuat silabus yang sesuai dengan karakter masyarakat, mulai dari kalangan milenial hingga menyentuh masyarakat berpendidikan rendah. BPIP dapat menggunakan instrumen riset untuk menggali persepsi masyarakat dalam memahami pentingnya ideologi Pancasila di era digital. Tahukah kamu, Indonesia memiliki sumber daya alam dan energi yang melimpah. Tapi dengan adanya persaingan global, menuntut dukungan iptek dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Indonesia. Perkembangan iptek sendiri terjadi karena adanya globalisasi. Hal ini tentunya memicu permasalahan global lingkungan hidup yang urgent saat ini. Hal yang menjadi permasalahan global diantaranya terjadi karena global warming, efek rumah kaca, penggundulan hutan, peningkatan kadar polutan atau polusi udara, air, dan tanah, dan pembuangan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Lingkungan hidup perlu kita lestarikan untuk menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup manusia. Salah satunya dengan membiasakan diri untuk memelihara kebersihan di lingkungan sekitar kita. Upaya reboisasi atau penanaman kembali juga terus dilakukan guna menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup manusia. Yang minimum dibutuhkan oleh tiap manusia untuk yakin bahwa ipteknya itu harus diimbangi oleh intak. Kalau hanya iptek, toh saya sering mengatakan kalau Allah panggil Bang Aruni di sini, kamu boleh pilih, hanya boleh pilih intak atau iptek. Segera pilih, tidak boleh dua-dua. Saya sekejap mengatakan kasih saya intak. Tapi Allah, kalau kamu perkenankan saya, kasih saya dua-duanya. Dalam keadaan seimbang. Dan berikan saya kemampuannya untuk meningkatkan kedua-duanya kualitas sepanjang kita. Dan saya beruntung Allah memberikan dua-duanya. Anda, saya harapkan insya Allah dalam waktu sesingkat-singkatnya bisa S1, S2, atau S3. Yang penting kembali ke tanah air, ikut membuat sistem dan proses kebudayaannya itu
berlangsung dengan baik dan sekaligus menggarisbawahi, orang tua yang Habibie itu pernah mengatakan itu juga. Jadi Anda juga mengatakan demikian supaya sumber daya manusia di Indonesia yang terbarukan menjadi unggul dan daya saingnya meningkat. Dan itu sasaran perjuangan. Dan itu adalah tugas kita semua. Saya rasa sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pelaku utama, manusia memiliki peranan penting dalam menentukan arah perkembangan iptek lewat keputusan ilmiah yang diambilnya. Oleh karenanya, moralitas menjadi hal yang sangat penting untuk dimiliki setiap individu. Bagi bangsa ini, Pancasila bukan hanya menjadi dasar negara, tapi juga sistem etika yang mengandung nilai moral guidance. Nilai-nilai tersebut dapat diaktualisasikan secara konkret dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkembangan ilmu pengetahuan. Beberapa hal yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup bangsa bukan hanya disebabkan oleh iptek, tetapi juga lemahnya moral individu. Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk menginternalisasikan nilai-nilai moral tersebut, sehingga manusia Indonesia memiliki 4 tabiat soleh, yaitu kebijaksanaan, keteguhan, kesederhanaan, dan keadilan yang sesuai dengan etika Pancasila. 4 tabiat soleh tersebut akan membangun kesadaran untuk memiliki gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri, menjunjung tinggi solidaritas, menjaga kelangsungan hidup generasi mendatang, menggunakan norma-norma dalam pergaulan, memperkokoh kesehatan mental bangsa, dan lain sebagainya. Perkembangan iptek harus sejalan dengan perkembangan moral manusianya, karena manusia memiliki peranan yang sangat krusial dalam mengubah peradaban, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.